Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Valerie Budianto. Pemimpin Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Rabu pagi. Paus Fransiskus juga berdialog dengan para petinggi negara dan tokoh agama sekaligus korps diplomatik. Paus Fransiskus tiba di Kompleks Istana Merdeka Jakarta sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil berwarna putih dan disambut meriah oleh pawai budaya dan 400 anak-anak SD Santa Ursula yang mengenakan baju adat Nusantara. Paus memasuki istana sambil melambaikan tangan kepada anak-anak. Setibanya di istana, Presiden Joko Widodo sudah menunggu dan langsung menyambut. Presiden dan Paus Fransiskus pun mengikuti upacara penyambutan yang diakhiri dengan defile dari pasukan Pas Pampres dan TNI bersama para menteri dan pejabat negara lainnya. Turut mendampingi Presiden Jokowi, Menteri PMK Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Holil Kumas, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mensesnek Pratikno, Seskap Pramono Anung, Wamenkyu Thomas Ciwandono. Hadir juga Ketua Panitia Kedatangan Paus Fransiskus Ignatius Jonan, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Duta Besar dan juga ada Duta Besar dari beberapa negara. Kedua kepala negara tersebut kemudian melanjutkan acara dengan berbincang di veranda halaman belakang istana, lalu melakukan pertemuan dan pembicaraan secara tertutup. Usai melakukan pertemuan dan berdialog di veranda Istana Negara, Presiden Jokowi dan Paus Fransiskus bertemu dengan puluhan pejabat negara, para tokoh masyarakat, serta tokoh agama dan korps diplomatik. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyoroti soal menghargai perbedaan, sementara Paus Fransiskus mengagumi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di hadapan tamu undangan, Presiden Jokowi menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia. Jokowi menyatakan kunjungan Paus Fransiskus membawa pesan kuat, arti pentingnya merayakan perbedaan. Dalam pidatonya, Paus Fransiskus menyatakan kekagumannya terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ia pun menganalogikan bangsa Indonesia bagaikan mozaik yang indah, meski terdiri dari keberagaman budaya dan agama, namun dapat bersatu dalam bingkai seni perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo menyambut gembira kedatangan langsung Paus Fransiskus di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden mengapresiasi kedatangan Paus Fransiskus yang telah melakukan perjalanan terpanjangnya dari Vatikan menuju ke Indonesia. Presiden Jokowi sangat mengapresiasi Paus Fransiskus yang terus berupaya mewujudkan perdamaian di Palestina. Bagi Indonesia, perbedaan adalah anugerah. Dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa, di mana Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat hidup rukun berdampingan. Semangat perdamaian dan toleransi inilah yang ingin Indonesia bersama Vatikan sebarkan, apalagi di tengah dunia yang semakin bergejolak. Seperti yang kita ketahui bersama, konflik dan perang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Palestina, yang telah menelan lebih dari 40.000 korban jiwa. Indonesia mengapresiasi, sangat menghargai sikap Vatikan yang terus menyuarakan, menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution.
Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Perang hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan masyarakat kecil. Auspico che tutti nel loro quotidiano agire sappiano trarre ispirazioni da questi principi e renderli effettivi nell'adempimento ordinario dei rispettivi doveri, perché opus iustitiae pax, la pace è frutto della giustizia. L'armonia infatti si ottiene quando ciascuno si impegna non solo per i propri interessi e la propria visione, ma è una vista del bene di tutti, per costruire ponti e favorire accordi e sinergie, per unire le forze allo scopo di sconfiggere ogni forma di miseria, morale, economica o sociale, e per promuovere pace e concordia. Cari fratelli e sorelle, continuate sulla vostra strada, che è così bella, è così giusta, e così porta la benedizione a tutto il popolo. Dio benedica l'Indonesia con la pace per un futuro ricco di speranza. Dio benedica tutti voi. Kunjungan Paus Fransiskus ke Istana Merdeka juga menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk memperkenalkan Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada Paus. Inilah momen ketika Presiden Joko Widodo memperkenalkan Prabowo Subianto kepada Paus Fransiskus. Kepada Paus, Presiden Jokowi mengatakan Prabowo Subianto adalah presiden terpilih yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia berikutnya. Menlu Retno Marsudi mengatakan Paus Fransiskus mengapresiasi momen perkenalan tersebut. Menlu mengatakan Sri Paus menyebutnya sebagai tradisi yang bagus ketika presiden yang berada di akhir masa jabatan lantas memperkenalkan siapa sosok penerusnya. Bapak Presiden kan kemana-mana selalu memperkenalkan Presiden terpilih, dan tadi secara khusus Paus juga mengatakan bahwa ini adalah sebuah tradisi yang bagus di mana seorang presiden yang akan mengakhiri jabatannya memperkenalkan presiden yang akan datang. Jadi di dalam pertemuan bilateral tadi Sri Paus juga menyampaikan hal tersebut. Sore ini, Paus Fransiskus akan mengunjungi gereja katedral untuk bertemu dengan para uskup, imam, diakon, seminaris, dan katekis. Kemudian bertemu dengan Scholas Occurrentes di Gerha Pemuda. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Reda Pulpi dari gereja katedral. Selamat sore Pulpi, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di gereja katedral? Valeri, sebentar lagi Paus Fransiskus akan tiba di gereja katedral untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah biarawan dan biarawati. Tadi sebelumnya sudah dimulai ibadah sore atau vesper. Kemudian kalau bisa Anda lihat di belakang saya saat ini sudah ada sekitar 20 anak-anak yang bermain angklung menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia dan nantinya akan menyambut Paus Fransiskus. Nah, pintu yang Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa, disitulah nanti Paus Fransiskus akan masuk, disambut oleh anak-anak, kemudian juga disambut oleh pihak katedral. Tadi kalau kami sempat sedikit melihat di balik pintu ada beberapa orang begitu yang membawa buket bunga yang nantinya akan diberikan kepada Paus Fransiskus. Nah, di sini Paus Fransiskus akan berbincang sekitar dengan 1.200 biarawan biarawati dan juga anak-anak. Setelah itu nanti mungkin sekitar pukul 5 atau setengah 6 sore akan dilanjutkan acara di Geraha Pemuda yang letaknya ada di belakang gereja katedral ini, namun masih dalam satu kompleks. Nanti akan ada agenda Scholas Occurrentes. Di sana akan bertemu dengan anak-anak juga dan akan disambut oleh anak-anak usia 4 sampai 6 SD yang bermain angklung ini dari berbagai sekolah di Jakarta, panti asuhan dan juga komunitas. Nah, setelah itu di Geraha Pemuda bertemu dengan Scholas Occurrentes yang merupakan sebuah komunitas yang dibuat oleh Paus Fransiskus pada tahun 2001. Saat itu Paus Fransiskus masih menjadi Uskup Agung Buenos Aires. Nah, rencananya informasi terakhir yang kami peroleh, Paus Fransiskus akan meresmikan Scholas Occurrentes yang ada di Indonesia. Ini merupakan Scholas Occurrentes pertama di Asia Tenggara. Valeri.
Baik Bu Pi, apa saja agenda dari Sekolah Okorantes tersebut? Iya, di Geraha Pemuda nanti sudah ada sebuah instalasi seni yang bernama Hati Polyhedron. Ini dibuat oleh ratusan anak-anak dari seluruh penjuru Indonesia dengan berbagai latar budaya, latar belakang agama yang berbeda, membuat sebuah instalasi seni yang ini berarti adalah keberagaman Indonesia. Keberagaman ini memang menjadi suatu hal yang menarik bagi Paus Fransiskus dan juga Vatikan, menjadi salah satu alasan mengapa akhirnya mengunjungi Indonesia setelah sempat tertunda yang seharusnya pada tahun 2020 kemarin, namun tertunda karena ada COVID dan baru 2024 ini bisa terrealisasi. Valeri. Baik, demikian headline news saat ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Metro TV Reda Pulpi, langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.